pecah di Timur Tengah, kelompok Hizbullah Lebanon dengan militer Israel di perbatasan terlibat saling baku tembak. Hizbullah menyerang kota Metula di Israel Utara. Asap membumbung tinggi di wilayah Israel perbatasan tersebut. Sementara serangan Israel menghantam jantung Lebanon. Serangan udara IDF mendarat di kota Farkila dan Rashaya Fukar di Lebanon Selatan. IDF dalam pernyataannya mengklaim angkatan udaranya berhasil menyerang sistem pertahanan udara dan depot senjata Hizbullah. Sejak pecahnya perang antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober, perbatasan Lebanon-Israel hampir setiap hari menjadi saksi baku tembak antara tentara Israel dan kelompok militan Hizbullah Lebanon. تقدر تقف لحالك معزز؟ هكذا خلاص. أعاني منها آلاما كثيرة. هذه اليمنى وهذه انظري إلى الحرق. هذه بالمناسبة كان الضرب. Penindasan Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung dan semakin brutal pasca serangan 7 Oktober 2023. 9 bulan lebih sudah militer Zionis membombardir Gaza hingga mengakibatkan 38.000 lebih warga sipil meninggal dunia. Selain itu, Israel juga menyiksa tahanan Palestina. Seorang pria Palestina bernama Muazzaz Abayat menceritakan kengerian saat dirinya di sel tahanan Israel. Ia mengaku ditahan secara tidak manusiawi, bahkan tidak sedikit tahanan yang dibunuh di depan tahanan lainnya. Abayat menceritakan ia sempat dipukuli oleh Israel dengan tongkat besi. Para tahanan lain juga mendapatkan segala bentuk penyiksaan. Abayat juga menunjukkan luka-luka bekas penyiksaan dari IDF.
Saat ini ia telah dibebaskan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit di Bethlehem. Kelompok advokasi dan hak asasi manusia mengatakan Israel saat ini menahan sekitar 9.600 warga Palestina. Penangkapan dan serangan militer Israel di tepi barat semakin intensif sejak pecahnya perang 7 Oktober. تقدر تقف لحالك معزز؟ هكذا خلص. أعاني منها آلاما كثيرة. هذه اليمنى وهذه انظري إلى الحرق. هذه بالمناسبة كان الضرب، وفي هذا الضرب كان بسلاسل حديدية وأنا مكبل القدمين واليدين ومعصوب الأعين. في عملية سابقة في سجن سابقة لي جريت لي إنسان مصاب، وترى إصابته تبدأ أول شيء بالضرب على إصابة. قال لي منذ 3 أيام أنه عمي. زلمة أنا أبوه. أنا لم أراك إلا في هذه الغرفة. لو مكثت معي في الأسر كإخواني أقول لك والدي، فأنا لا أرى في هذه الذاكرة إلا تعذيبا. هذه الذاكرة لا تستذكر إلا القرآن. ماذا أفعل؟ تريح شوي. إن شاء الله. تريح شوي. اجلس على الكرسي وسأتكلم طيلة حياتي. عمهلك. وأقول لك بكل صراحة وبأمانة لا أذكر شيئا في رأسي إلا قرآن. مواطن فلسطيني مظلوم يعيش على هذه الأرض اسمها فلسطين. لم أخرج لقتال. روعوا أطفالي، روعوا زوجتي الحامل بشهر، لا أعلم من هي زوجتي بعد الآن. ترى إلى 12 حبة فاصوليا بيضاء جلها. أنا أناشد العالم الحر الذي يدعي الحرية ويدعي حقوق إنسان، يعني تعيشون كما تقولون في إعلامكم أنكم دول ديمقراطية. نحن يا الله إن شاء الله ربنا يفرج عن الجميع يا رب. وتزيد يشتكي معزز أبيات. واحد ثاني. نعم، لأن الذاكرة لا تسعفني 3 أيام هنا. لا إله إلا الله. فرج قريب إن شاء الله، وستعود الذاكرة بفضل القرآن إن شاء الله، وبذكر الصلاة إن شاء الله ستعود الذاكرة. منذ 7 أكتوبر حياة لا يتصورها أي إنسان على وجه الأرض بشكل عام وبشكل أخص في سجن النقب، سجن غوانتنامو النقب، سجن يوجد في صحراء النقب في أقصى خارطة فلسطين. تحت هذا السجن معزول عن العالم، يمارس في هذا السجن أبشع وأشد العذاب على وجه هذه الأرض. اعتقال ظالم مجحف، وهناك قتل واعتداء علينا بالضرب المبرح بهروات حديدية. كل أصناف العذاب مرسى علينا كأسرى. لأن الجمعة يوم تعطيل إجازة. Pertemuan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dengan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya sosok yang ditemui Yusuf Kala itu adalah orang yang paling diburu militer Israel saat ini. Lantas seperti apa sosok dan profil Ismail Haniyeh? Ismail Haniyeh merupakan tokoh Hamas yang berulang kali lolos dari serangan Israel di Gaza, Palestina. Mantan Perdana Menteri pemerintah otoritas Palestina itu menjadi buron paling dicari Israel dalam agresinya di Gaza. Pria kelahiran 1963 itu sudah lama memiliki jabatan penting di Hamas. Dia di Hamas menjabat sebagai Kepala Politbiro Hamas pada tahun 2017. Ia bahkan diyakini sebagai dalang di balik serangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023. Sebelumnya diberitakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu dengan Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 12 Juli 2024. Keduanya bertemu selama 2 jam. Yusuf Kala menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban selama konflik. JK juga menegaskan sikap solidaritas serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan itu, Ismail Haniyeh memuji kontribusi Indonesia dalam merawat korban luka dan mendukung gerakan rakyat dalam demonstrasi serta menunjukkan solidaritas yang luas terhadap rakyat Palestina. الحمد لله.
لأن الجمعة يوم تعطيل إجازة vacation. Faksi perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan di tepi barat. Peristiwa ini terjadi saat pasukan pendudukan menggerebek kamp Balata dan Askari sebelah timur Nablus dan Norsam di Tulkarem. Brigade Martir Al-Hassa hanya berbekal senapan mesin dan alat peledak untuk melawan Israel. Diketahui pasukan pendudukan IDF telah menyerbu dua kamp tersebut pada Kamis hingga Jumat malam. Suara tembakan keras mencekam di pos pemeriksaan Beit Furik. Pasukan pendudukan menangkap seorang pemuda dari sebuah rumah di kamp Askar. Sementara mereka menembaki ambulans di dekat kamp Balata. Bentrok bersenjata juga terjadi pada hari Sabtu di kota Tulkarem ketika pendudukan menyerbu sejumlah rumah. Brigade Yerusalem dan Brigade Tulkarem mengatakan bahwa mereka telah menembak langsung pasukan pendudukan yang menyerbu kamp Norsam di poros Al-Sika dengan peluru dan bentrok dengan pasukan pendudukan di beberapa poros lain di wilayah tersebut. Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan kelompok penyerang yang dipimpin kapal induk Theodore Roosevelt tiba di Laut Merah pada Jumat 12 Juli kemarin. Kapal tersebut menggantikan kapal induk Dwight Eisenhower yang meninggalkan wilayah tersebut bulan lalu. Kelompok penyerang yang tiba terdiri dari kelompok induk bertenaga nuklir Theodore Roosevelt, Carrier Air Wing ke-11 dan 3 kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke, USS Russell, USS Daniel K. Inouye, serta USS Halsey. Amerika Serikat mengatakan kedatangan Roosevelt untuk mencegah serangan Houthi Yaman. Selain itu juga melindungi perdagangan yang melintasi perairan tersebut. Sebelumnya pada 22 Juni, kapal induk Dwight Eisenhower telah meninggalkan Laut Merah. Kapal tersebut telah bertempur selama 7 bulan melawan serangan Yaman. Secara terpisah, milisi Houthi telah memperingatkan Amerika Serikat menjelang pengerahan Roosevelt. Houthi pada 3 Juli lalu bersumpah akan menenggelamkan USS Theodore Roosevelt begitu tiba di Laut Merah. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan bahwa pihaknya akan membiarkan USS Theodore Roosevelt datang, namun kehadiran kapal tersebut di Laut Merah justru bisa merugikan Amerika Serikat sendiri. Pasalnya, kapal tersebut akan bernasib sama seperti kapal induk sebelumnya. Houthi menegaskan kapal tersebut menjadi target utama pasukan rudalnya begitu sampai di Laut Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.